Tapi intinya salah. Yang pertama, syarat-syarat sholat adalah Islam. Maka tidak sah dari orang kafir, karena amalan orang kafir batal. Mungkin Bapak dulu suka nonton Mike Tyson, Pak. Mike Tyson dulu punya promotor siapa, Pak? Don King. Ketika Mike Tyson masuk Islam, Don King ikut sholat. Ingat ramai dulu heboh. Padahal dia ke Islam. Dia sholatnya ikut-ikutan orang. Apakah berguna bagi dia? Sama sekali tidak sholatnya. Kenapa? Karena dia cuma karena promotorin saja, bukan karena Islam, gitu kan? Yang kedua apa? Akal. Maka tidak sah dari orang gila karena tidak ada pembuatan taklif kepadanya. Makanya juga disebutkan, termasuk yang sama dengan orang gila adalah orang yang rusak memorinya, bisa karena kecelakaan misalnya, na'udzubillahi min dzalik, ataupun karena misalnya pikun yang parah. Ya. Kemudian juga syarat sholat adalah balik. Ya, tadi disebutkan kita mengenai balik. Kemudian yang keempat adalah syarat sah sholat toharoh dari dua hadas, besar dan kecil. Ya, hadas besar junub, kita mimpi ataupun mohon maaf berhubungan suami istri. Hadas kecil kita buang air keluar dari depan ataupun belakang, buang air BAB ataupun buang angin. Tapi disebutkan di sini bila mampu, berdasarkan sabda Nabi SAW dari hadis Ibnu Umar, la yaqbalu sholat bi ghairi tuhur, Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci. Kenapa disebut bila mampu? Karena ada orang-orang yang tidak mampu untuk selalu bersih dari dua hadas ini. Contohnya apa? Orang yang disebut kata para ulama al-hadasul al-daim, orang yang selalu hadas keluar. Apa? Beser. Kita telah sebutkan ya pekan lalu, orang yang beser, nggak bisa nahan, keluar terus. Gitu kan? Maka dia, kita telah sebutkan, wudunya dia, membersihkannya dia ketika masuk waktu sholat. Walau kemudian dia berwudu, walaupun keluar, aduh saya pakai popok nih, ibu saya pakai popok, tapi dia bilang keluar terus, ya, maka tidak masalah karena dia shahibul a'dha, shahibul udzur, orang yang dapat udzur, ya, walaupun keluar tetap dia berwudu dan ibu tetap boleh sholat pada waktu zuhur tersebut, misalnya kita subuh di waktu zuhur. Ataupun orang yang sama sekali tidak bisa berwudu dan bisa tayamum, ya, ataupun seperti itu tadi, ya, kondisinya sulit. Contohnya apa? Naudzubillah, orang luka bakar, naudzubillah, nggak bisa wudu, nggak bisa tayamum, gitu kan? Tapi harus sholat, akalnya masih ada dia, misalnya. Apa yang dilakukan? Maka dia cukup berniat saja, tapi tidak melakukan wudu ataupun tayamum karena dia nggak boleh kena apa-apa misalnya. Atau misalnya kayak kasus kayak kemarin ketika COVID, ada tenaga kesehatan yang sama sekali ya ketika lagi di puncak-puncaknya, ketika pakai APD dia kerja mulai dari misalnya jam 11 sampai maghrib atau sampai isya, dan dia kerja di ruangan yang sama sekali dia nggak boleh buka APD-nya kan, sampai dia pakai pampers ya. Nah, orang seperti itu juga dalam kondisi seperti itu, darurat seperti itu, maka dia tetap sholat dengan keadaannya tanpa perlu dia berwudu ataupun tayamum. Kenapa? Karena memang nggak perlu dia tayamum ke bajunya, ke APD yang nggak perlu, ya. Karena namanya tayamum itu mengenai kulit langsung, ya. Sehingga pada saat itu dia tidak perlu. Nah, itu juga difatwakan katanya sampai MUI dan ulama-ulama dunia ketika petugas-petugas kesehatan kemarin, ya, ketika corona. Okay. Kemudian yang kelima, syarat yang berikutnya adalah masuk waktu untuk sholat yang telah ditetapkan. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya itu sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang beriman. Ya. Sehingga tidak sah sholat sebelum waktunya berdasarkan kesepakatan ulama, dan tidak sah juga sesudahnya kecuali ada wudu. Ya, kecuali ada wudu. Sebelum waktunya gimana? Terkadang di masjid-masjid, ya, di daerah terutama, misalnya zuhur jam 12. Ini azannya 12 kurang 5. Kenapa? Biar orang datang duluan. Bagaimana orang yang lagi di rumah, dia udah mau pergi keluar kota, dia nungguin azan, terus dia azan dengan 12 kurang 5, padahal jadwalnya jam 12, dia nggak tahu, dia sholat, ya. Terus setelah beres sholat dikasih tahu sama orang lain,
sama yang bawa jam misalnya, atau orang yang tahu pada senes tamu 12 kurang 5, tamu 12 azan mah ieu mah ketinggalan ieu mah. Memang sok enggal wae mah. Apa yang harus dilakukan? Dia harus mengulang sholatnya karena nggak sah. Atau misalnya seseorang di bandara, biasanya di bandara atau di kereta api ya, saya suka lihat di bandara biasanya. Di bandara karena dia ngejar penerbangan. Terus apa? Ya pesawat misalnya, ya pokoknya dia mau sholat zuhur tadi jam 12. Karena dia udah mau ngejar pesawat, dia akhirnya aduh saya jadi jam 12 kurang 5 nih, ayo udah sholat aja deh. Nanti kalau saya udah mau boarding, apakah boleh? Nggak boleh, Pak. Karena belum masuk waktunya. Kalau mau gitu gimana? Nanti aja di pesawat. Keadaannya seperti itu kan. Begitu juga ya, ini harus dipahami ya. Saya kadang heran. Saya mungkin pernah cerita di sini ya. Saya ada jadwal saya ke Papua. Saya ketemu salah satu di sana. Kami di sana itu di semacam kilang gas nasional, namanya Tangguh LNG ya, di bawah operasionalnya di bawah British Petroleum. Orang yang di sana marine engineer kan. Ini salah satu dari itu, ada yang dari Bandung. Terus saya pernah menjelaskan mengenai tata cara sholat di pesawat ya kepada jemaah. Terus dia bilang, oh iya emang kalau sholat di pesawat sih repot ya. Kata dia, ini orang engineer, dia lulusan dari ITB ya. Repot ya kalau sholat. Makanya saya mah kalau sholat subuh saya biasanya ditarik di kemana, ke sholat isya nanti di rumah saya di Bandung, kan dia dari Bandung. Jadi sholat isya terus sholat subuh. Saya tarik soalnya ribet emang di pesawat. Gak bisa Pak. Sejak kapan Pak? Dari dulu saya gitu. Tahunan dia kalau ke Papua gitu, sholat subuhnya ditarik ke isya, gak bisa. Saya bilang Pak, gak boleh Bapak, itu harus tobat kata saya. Karena itu tidak sah, karena belum masuk waktunya, ya seperti itu. Jadi dia belum masuk waktunya. Begitu pula ya, ketika kita misalnya menganggap bahwa waktu sholat telah masuk, terus kita sholat, ternyata belakangan kita sadar, oh belum masuk. Ataupun misalnya ada azan masjid yang diakui bahwa ini amanah, sehingga dia insya Allah tepat nih, azannya masjid ini sesuai dengan jadwal. Terus saat itu dia buru-buru, dia tidak sadar, udah mau pergi mungkin, dia takbir. Ketika sudah selesai 2 rakaat terdengar suara adzan. Apa yang dilakukan? Saya udah masuk kan tadi, tapi dapat sebagian 2 lagi, batalin sholatnya, mulai lagi sholat dari baru. Karena dia sholat dimulai ketika belum masuk waktunya, seperti itu. Dan juga tidak boleh sesudahnya, kecuali ada udzur. Misalnya seseorang membiasakan sholat subuh, dulu kakek saya bilang subuh berang. Kapan? Sahudakna. Bangun jam 6 baru sholat, bangun setengah 7 baru sholat. Kalau kayak gitu itu bukan. Kalau dia membiasakan seperti itu, maka itu bukan udzur, itu mah kebiasaan, kebluk gitu kan disebutnya. Maka ini tidak sah kalau dia lakukan secara terus-menerus. Tapi karena dia kelelahan, sekali-sekali dia bablas baru bangun jam 7, maka tidak mengapa, itu dia mengkodok saat dia bangun, dia langsung segera laksanakan sholat. Ada orang yang menganggap, aduh sudah lewat nih waktunya, berarti udah nggak sholat ya? Enggak, tetap sholat itu tanggungan kita. Nggak bisa kita kemudian udah lewat waktunya berarti udah nggak usah ya? Enggak, tetap kita laksanakan, di kita kodok. Atau lupa seseorang, maka ketika ingat dia langsung kerjakan sholat tersebut ya. Bukan kalau dibiasakan lewat, maka itu bisa jadi tidak sah sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian mungkin yang kami bisa sebutkan mengenai pembukaan mengenai sholat dan sebagian dari syarat-syarat sah sholat. Ya, nanti insya Allah berikutnya akan kita bahas yang lainnya. Apabila ada pertanyaan, diskusi, saya persilahkan. Tanggapan. Sholat tadi dari banyak tuh. Kalau dalam bahasa sholat itu adalah doa. Tapi kalau dalam bahasa itu, kalau misalnya itu adalah suatu gerakan atau kata. Ya. Seperti sholat. Bagaimana ya? Selama ini kan mungkin sholat itu karena melihat orang sholat, setelah ini sholat. Terus tata-tata mengenai sholat yang benar itu ada di Al-Quran atau di hadis. Ya. Terus
itu perbedaan itu ada di hadis atau maktab atau apa? Ya. Dan ketiga, salah satu sholat itu adalah balik. Seperti dijelaskan tadi bahwa wanita telah baik ataupun yang kalau laki-laki telah apa itu mimpi basah. Dan disebutkan tadi juga bahwa setelah umur 7 tahun wajib sholat. Kalau 10 tahun bukan wajib, apa diperintahkan. Iya, sedangkan itu kan belum balik, Ustaz. Anak-anak itu belum balik tapi boleh dipukul. Ya. Kemudian kalau sholat yang belum balik itu ada kesalahan kan tidak dihisab nantinya. Terima kasih. Ya. Baik. Ini karena banyak jadi buku. Yang pertama tadi apa? Jangan Bapak lupa juga ya? Ya, sholat itu kan kalau dalam bahasa itu doa, tapi kalau Oh ya, baik. ya, Doa itu secara makna bahasa. Adapun secara makna ulama fikih, makna istilah, sholat itu adalah af'alun wa aqwalun, perbuatan ataupun perkataan muftatahatun bitakbir, yang dibuka dengan takbir, wa muhtatamun bi taslim, yang diakhiri dengan salam. Itu memang pengertian secara istilah fikih. Tapi secara bahasa dia maknanya adalah doa. Seperti itu. Nah, bagaimana tata caranya? Apakah di Al-Quran dan hadis? Betul, di Al-Quran dan hadis. Di Al-Quran itu menjelaskan perintahnya, tapi perincian tata cara sholatnya itu dijelaskan dalam hadis. Nah, itu yang kalau Bapak Ibu pernah ingat pelajaran saya waktu di awal-awal tentang fungsi hadis, ingat tidak? Fungsi hadis antara sunnah itu fungsinya adalah menjelaskan, memperinci apa yang ada di Al-Quran. Memperinci apa yang ada di Al-Quran. Tata caranya tidak ada di Al-Quran. Makanya ini juga sebagai bantahan kepada orang-orang yang menyebut diri mereka dengan ingkar sunnah. Karena ada ingkar sunnah dulu di Jakarta dulu banyak. Mereka tidak mau mengakui sunnah. Saya cuma Al-Quran saja. Pedoman hidup saya cuma Al-Quran saja. Tidak mau sunnah. Ini kekafiran dengan seperti itu. Kenapa? Karena Al-Quran yang memerintahkan kita mengikuti Nabi SAW dan sunnah-sunnahnya beliau. Seorang yang ingkar sunnah, dia nggak bisa sholat. Coba disebutkan misalnya dalam Al-Quran, ya, ada nggak ayat yang perintah kita untuk misalnya membaca Al-Fatihah dulu, kemudian kita rukunya seperti apa, sampai diancam neraka? Tidak ada. Hanya irka'u ma'roki'in, rukulah kamu bersama orang-orang yang ruku. Tapi bentuk rukunya seperti apa? Nggak dijelaskan. Itulah fungsi as-sunnah. Jadi ada di as-sunnah. Ya. Terus yang kedua sholat itu kan di syarat sholatnya harus ada dengan niat. Dengan niat. Apakah menurut talaffuz biniyat disebutnya? Usolli salat as-subhi misalnya raka'ataini lillah, misalnya seperti itu. Apakah harus membaca seperti itu? Itu sebenarnya perkara yang mukhtalaf fiha, perkara yang diperselisihkan para ulama. Sebagian ulama, yaitu dari kalangan terutama Syafi'iyah mutaakhirin, ulama Syafi'iyah yang belakangan, mereka mengatakan mustahab, disukai untuk membaca talafuz niat, litakid, untuk menguatkan niat yang ada dalam hati dia. Itu yang pertama, ya. Tapi ulama lain tidak menyetujui apa yang dikatakan, termasuk ulama Syafi'iyah yang awal itu tidak mengatakan harus talafuz biniyat, ya. Dan yang disepakati oleh para ulama, niat itu letaknya di hati, mahalluhu fil qalbi, tempatnya itu di hati. Ini yang disepakati, ya. Jadi seperti itu. Kalau bicara mana yang disepakati, yang di hati. Adapun yang diucapkan ini diperselisihkan. Sebagian ulama Syafi'iyah yang mengatakan dia disukai untuk menguatkan, tapi mereka pun mengatakan tetap harus dengan hati. Kalau dia mengucapkan tapi hatinya tidak hadir, cuma mengucap saja, maka tidak sah sholatnya. Kata ulama yang mengucapkan harus dengan talafuz biniyat. Seperti itu mengenai niat. Yang ketiga tadi yang balik, ya, yang balik. Kenapa Nabi SAW memerintahkan muru auladakum bis-sholati fis-sab'? Au kama qala, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat pada usia 70 tahun. Bukan anak-anak atau apa. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat pada usia 7 tahun dan pukullah pada usia 10 tahun. Dipukul di sini bukan pukulan yang
dihabok gitu ya, dihajar, tapi ukurannya untuk mengingatkan. Kenapa? Padahal dia belum balik, misalnya baliknya baru 14 anak lah. Karena kalau dia usia segitu tidak dibiasakan, usia 10 tidak dibiasakan, kemungkinan besar ketika dia balik usia 13 dia akan berat sekali untuk sholat. Kenapa? Nggak biasa, susah, nggak biasa. Dan itu sudah terbukti ya. Coba ibu-ibu lihat kalau anak-anak yang nggak dibiasain sholat, susah setengah mati mau sholatnya gitu. Makanya itu sebenarnya ada unsur tarbiyah, pendidikan gitu Pak. Allahu a'lam bishawab. Satu lagi, Ya. tadi Ustaz katakan bahwa dalam sholat itu kan harus mengikuti sunnah-sunnah dari Nabi. Ya. Terus kalau di dalam wudhu itu kan seseorang bisa melaksanakan yang wajibnya ada, yang tak Ya. wajibnya itu. Ya. Tapi kalau dalam sholat itu dalam keadaan apa seseorang itu hanya melaksanakan yang pokoknya aja. Karena saya lihat itu saat sedang perhatikan itu kalau orang sholat sunat itu yang sunahnya katakan enggak, yang apa itu langsung diawali. Kalau sholatnya itu diawali dengan doa iftitah, sunah itu bisa. Sedangkan kadang-kadang sholat sunat itu kan dari al-fatihah terus. Ya. Baik. Nah itu dalam keadaan apa seorang itu sebetulnya bisa melaksanakan sholat hanya wajibnya, hanya rukunnya. Baik. Jadi sebenarnya begini, intinya pertama kita kita pahami dulu pengertian sunnah yang disebutkan mengikuti sholat Nabi SAW. Kita sholat ini harus mengikuti sunnah Nabi SAW. Ini maknanya adalah sunnah menurut para ahli usul fikih. Mungkin kalau ingat waktu di awal pelajaran saya sempat sebutkan apa bedanya. Sunnah di sini maksudnya apa? Semua yang dikatakan, dikerjakan ataupun sikap persetujuan Nabi SAW, itu yang disebut sunnah. Tapi itu apa yang beliau kerjakan, beliau perintahkan itu tidak semuanya sunnah menurut arti ahli fikih. Jadi sunnah ini memiliki beberapa arti Pak. Ada yang maknanya semua yang Nabi SAW contohkan. Ada yang maknanya menurut para ahli fikih, seseorang yang melakukannya mendapatkan pahala, tidak melakukannya tidak mendapat dosa, atau sunat disebutnya kalau kita ya. Ini ada dua makna yang berbeda sebenarnya. Nah, makna yang pertama adalah semua yang tadi Nabi SAW contohkan. Tadi ketika saya sebutkan kita dalam sholat ini harus mengikuti sunnah Nabi SAW, maksudnya secara global mengikuti apa yang beliau contohkan. Nah, tapi tidak semua yang beliau contohkan itu adalah sunat menurut pengertian tadi ahli fikih. Ada yang memang rukun, ada yang sama sekali nggak boleh ditinggalkan. Seperti itu Pak ya, bisa dipahami. Adapun kalau kita mau sholat misalnya, kapan kita bisa hanya mengerjakan rukunnya saja? Itu tergantung keadaan kita. Contohnya apa? Kita lagi dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sakit, saya nggak bisa berdiri lama. Saya biasanya kalau lagi suatu saya bisa ikutin imam bacaan panjang, atau dalam sholat sendirian juga saya bisa baca surat-surat panjang. Tapi karena saya sekarang kena penyakit, saya nggak bisa baca lama-lama. Paling-paling setelah amin langsung saya itu udah pusing. Dalam keadaan seperti itu maka Bapak boleh duduk saat itu. Ini dalam sholat wajib Pak ya. Kalau sholat wajib kan kita telah sebutkan, belum pernah saya sebutkan di sini. Kalau sholat wajib itu selama kita masih bisa berdiri maka wajib berdiri berdasarkan perintah Allah, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kamu kepada Allah dalam khusyuk. Ulama tafsir semua ini surat Al-Baqarah 238. Semua ahli tafsir mengatakan ini maknanya ketika sholat. Artinya apa? Ketika seseorang sholat, selama masih bisa berdiri, wajib dia berdiri. Nggak boleh langsung duduk. Di masjid ada kursi, ya. Lalu langsung dia ikut sholat zuhur atau asar berjamaah langsung Allahu Akbar. Ini nggak boleh, nggak sah. Selama dia masih bisa berdiri, harus berdiri dulu. Lutut saya sakit, nanti pas turun baru lututnya sakit baru duduk. Nggak boleh dari awal berdiri. Ini ulama sepakat nggak sah. Nah, misalnya tadi saya nggak kuat lama berdirinya, ya, cuman sampai amin. Nah, karena yang rukunnya sampai al-fatihah, maka Bapak boleh saat itu duduk, duduk saat itu. Yang rukunnya saja. Atau misalnya itu dalam keadaan sakit, dalam keadaan darurat, atau dalam keadaan yang Bapak ada hajat di sana. Contohnya apa? Bapak lagi di pesawat mau umroh, ya, sudah ada pengumuman
boarding untuk pesawat menuju Madinah misalnya. Boarding tinggal 5 menit lagi. Wah, ini saya nggak keburu, ini saya sholat waktu udah mepet. Kalau saya sempurna semua dikerjain, nggak akan kekejar. Kalau gitu kerjakan yang rukunnya saja, rukunnya saja. Nanti akan kita akan breakdown ya, apa saja yang rukun tersebut. Kerjakan yang rukunnya saja. Apakah sah sholatnya? Sah. Sholat itu, ibadah itu kalau kita sudah mengerjakan rukunnya maka sah. Adapun sunnahnya ini tambahan gitu ya. Sebenarnya itu dalam sholat wajib dan sunat itu sebenarnya nggak ada perbedaan dalam jadi rukun dan sunatnya tetap harus dilaksanakan kalau memang dalam keadaan yang normal dan sehat itu. Dan kalau sunnah nanti Bapak kita dapatkan di sini. Misalnya ini sunnahnya apa? Ketika mau ruku, misalnya mau ruku Bapak angkat tangan, Allahu Akbar. Ya. Sami Allahu liman hamidah. Bukan ucapan ya, ngangkat tangannya. Ngangkat tangannya kalau Bapak lagi pegel, Bapak gini, nggak Bapak langsung begini nggak masalah. Allah, habisnya dari sini kan setelah tidak mau ruku atau mau ruku maaf ya, habis gini mau ruku. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Misalnya Bapak lagi tarawehan, panjang sholatnya, Bapak capek, nggak apa-apa Bapak seperti itu. Jadi tidak tumaninah itu nggak masalah. Kalau tumaninah beda cerita. Ini beda-beda Pak ya. Nanti kita belajar di sini. Nanti lagi. Kalau tumaninah beda perkara. Tumaninah itu rukun, nggak bisa ditinggalin. Jadi yang saya maksud tadi itu setelah sholat fardu, sesuanya kan latihan itu. Iya. Nah, di dalam latihan itu kan biasanya orang lebih cepat daripada Iya. Iya. Jadi sunah. Kalau karena dia buru-buru, dia tidak mengerjakan sunnahnya seperti tadi, tidak angkat tangan, tidak masalah. Tidak masalah. Ya cuman kalau kita sering-sering meninggalkan sunnah, kita rugi. Memang kita nggak berdosa, tapi kita dapat kehilangan pahala yang besar. Padahal tinggal lembur, orang bilang lembur tinggal tambah sejam, tapi gaji 2 kali lipat kan saya rugi kan Pak ya. Tinggal lembur nambah dikit gitu lah Pak kira-kira. Allah. Nanti kita breakdown insyaallah, kita perinci lagi. Ya. Baik, ibu-ibu ada yang mau bertanya? Ya silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Ya. Pertanyaannya, apakah ada tanda-tanda bahwa sholat kita itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada tanda-tanda sholat kita diterima? Wallahu a'lam bishawab. Para ulama mengatakan hal jazaul ihsan illa ihsan. Itu kan surat Ar-Rahman. Apakah tidaklah balasan kebaikan kecuali kebaikan yang pula. Di antara secara umum sebenarnya begini. Secara umum para ulama katakan di antara tanda ibadah seseorang diterima adalah dia dimudahkan untuk beribadah yang lain setelahnya. Kenapa? Dan ini subhanallah, ya itu tadi dalilnya antara lain. Ya. Karena ketika seseorang dimudahkan untuk beribadah satu, itu sebenarnya keuntungan buat dia. Kenapa? Dengan ibadah tersebut Allah akan semakin ridho terhadap dia. Allah akan berikan dia rahmat. Ya. Sehingga kemudian Allah berikan lagi jalan-jalan keridhoan lain. Sama seperti orang misalnya proyek Pak. Kita supaya menggambarkannya lebih mudah. Kalau kepake di kerjaan nih sama perusahaan ini nih, sore dikasih proyek, kepake kerjaannya. Apakah kemudian pas ada kerjaan yang sama kita cari yang lain yang masih nggak kenal atau mau dipakai lagi? Pakai lagi, dikasih order lagi, repeat order jadinya kan kalau orang jualan. Kenapa? Karena orang sudah percaya, sudah diterima. Nah seperti itu juga dalam perkara ibadah. Ya, para ulama katakan tanda diterima seseorang adalah dimudahkan untuk melakukan ibadah lainnya. Walaupun itu kita tetap jangan GR, tetap berhati-hati. Sahabat yang utama, contohnya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah sahabat anaknya Umar bin Khattab, di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, kita sekarang banyak belajar agama itu dari hadis-hadis yang diriwayatkan, dikisahkan oleh beliau Abdullah bin Umar. Beliau pernah mengatakan, andaikan aku tahu satu sujudku saja diterima di sisi Allah, maka itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi beliau sendiri untuk satu sujudnya beliau tidak GR, sudah diterima.
Gitu. Jadi artinya apa? Itulah kita dalam ibadah ini selalu menghadirkan 3 unsur utama. Pertama apa? Kita melakukan ibadah mahabbah karena cinta kepada Allah. Terus di sisi lain sama seperti burung, ini perumpamaan yang kata para ulama. Kepala burungnya ini mahabbah, cinta kepada Allah dalam ibadah. Sayapnya yang harus seimbang bainal khauf wa roja, antara khauf takut dan roja. Takut apa? Aduh, takut saya ibadah saya nggak diterima, takut saya akan azab Allah bagi orang yang melalaikan ibadah. Tapi di sisi lain kita harus menghadirkan roja, rasa harap, karena Allah maha luas rahmatnya, Allah maha pengampun, Allah maha bersyukur. Sehingga dalam ibadah itu selalu muncul hati kita seperti itu. Kita selalu berusaha menghadirkan rasa cinta. Juga di sisi lain kita menginginkan apa yang ada di sisi Allah, tapi kita pun berhati-hati, tetap ada takutnya, jangan-jangan nggak diterima, gitu. Itu keadaan seorang muslim memang. Keadaan seorang muslim itu jangan merasa GR. Oh, saya kan dah haji 3 kali, sudah umroh, sedekah saya sehari saya sedekah ke masjid 500.000. Oh, itu misalnya. Ya itu jangan kayak gitu. Nah, jadi kita bagaimana supaya, tapi intinya yang bisa kita lakukan bagaimana agar ibadah saya bisa diterima. Bagaimana diterima? Dengan ilmu. Nah, Imam Syafi'i mengatakan, man arada dunya fa alaihi bil ilm. Barang siapa yang ingin dunia maka harus pakai ilmu. Wa man arada al akhirah. Barang siapa yang ingin akhirat fa alaihi bil ilm, maka hendaklah dia dengan ilmu. Seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Satu lagi Pak. Ya, Ini Pak, seandainya kita mau pergi, biasanya kan jam waktu, terus udah dagang mau sholat. Tapi kan kadang-kadang tiap masjid itu sok nggak sama adanya azannya gitu. Jadi kita yang dekat belum azan, di sebelah misalkan itu udah kedengaran awan-awan azan gitu. Nah, karena kita ini mau pergi sholat aja, pas udah rakaat atau 2 rakaat atau di masjid yang mendekat kita azan itu pas sholat kita sah gitu. Ya. Ya, terima kasih Baik. Azan ini disebutnya i'lam atau pemberitahuan, ya, bukan tanda masuknya sholat. Tanda masuknya sholat itu nanti tadi yang saya lewati sebenarnya. Nanti kita insya Allah pelajarin, kita balik lagi karena tadi saya bilang urgensinya ke yang sini dulu. Jadi tanda sholat, ya. Nah, jadi bagaimana tahu kita tanda masuknya sholat? Itu pertama kali diajarkan oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW. Jibril tuh pernah datang 2 hari berturut-turut. Hari pertama beliau sholat zuhur, yang pertama sholat zuhur beliau. Zuhur, sholat asar, maghrib, isya, dan sholat subuh selalu di awal waktu. Lalu hari kedua Jibril sengaja datang ke Nabi SAW mengimami beliau sholat, datang di waktu terakhirnya, zuhurnya di waktu ujungnya, asar di waktu ujungnya, maghrib di ujungnya, isya di ujungnya, subuh di ujungnya. Terus beliau mengatakan, inilah waktu di antara keduanya, itulah waktu-waktu sholat. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, misalnya matahari yang disebut zuhur itu ketika matahari telah tergelincir zawal. Ketika atau masuknya waktu asar itu ketika bayangan suatu benda itu persis dengan tinggi panjangnya seperti itu. Nah, kemudian itu dihitung, ya. Dalam hal ini juga boleh dihisab kalau untuk waktu sholat, beda sama masuk waktu bulan, ya. Karena ini yang dihitung matahari. Maka selanjutnya dihitung. Kemudian azan ini sebenarnya mengikuti dari apa yang sudah dilihat tadi ataupun sudah dihitung, ya. Artinya kalau kita mau ngecek, patokannya sebenarnya bukan adanya, kita lihat waktunya. Kita lihat jadwal siapa. Yang paling gampang cari aja ke Medan. Ini ada organisasi ini buat jadwal ini, buat jadwal ini beda-beda. Nggak akan ketemu, nggak akan selesai. Dalam hal ini yang diakui oleh seluruh ormas adalah yang dari pemerintah, Kemenak. Ya sudah, kita berlepas diri karena kita nggak bisa ngitung sendiri. Mereka disebutnya di sini waliul amr, pemegang pemangku kebijakan. Benar atau salahnya mereka itu ijtihad mereka. Maka ibu lihat jadwal depak. Ini
yang masjid saya baru azan, yang lain sudah dari tadi. Mana yang benar? Ibu lihat, cek. Apalagi sekarang zaman mudah, ya tinggal di buka handphone, dilihat. Ya. Kayak di rumah saya dulu gitu Pak, Ibu di sana ya. Suka ada yang azan duluan, orang lain mau azan. Saya cek, ya ternyata 4:25 waktu subuh. Saya ingat 4:25. Dia sudah ada 4:22. Nah kalau itu apa? Ya nggak usah kita hiraukan. Kalau ibu tadi sudah sholat, ibu baru sholat. Setelah ibu sholat, ibu cek. Tadi itu jam berapa sih sholatnya? Oh dia keduluan. Ya kalau memang dia ternyata lebih dulu dari jadwal, ibu mengulang sholatnya. Tapi kalau ternyata yang masjid yang terdekat yang memang terlambat, ya udah ibu, insya Allah sholatnya sudah sah. Gitu Bu ya, bisa dipahami ya. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih. Sama-sama. Baik, demikian yang mungkin bisa kami sampaikan. Semoga memberikan manfaat ya, dan semoga Allah menjadikan kita dan keturunan kita sebagai orang-orang yang terus dan biasa melaksanakan sholat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.